Firoh, barokah, dan kita mendapatkan ilmu bermanfaat, khususnya kita untuk dipraktikkan di kerja di kelas atau kerja sebagai tenaga pengajar di SDN 2 Sukamulya ini lebih bervariasi, lebih inovasi. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum ke acara inti, ada sambutan dari Bapak Kepala SDN 2 Sukamulya kepadanya, kepada Bapak Artadi SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemateri atau narasumber, Bapak Hengki Andra Hermawan yang saya hormati, Bapak Ketua Komite beserta anggotanya yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 2 Sukamulya juga yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan in-house training tentang peningkatan kompetensi guru di lingkungan SDN 2 Sukamulya. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya, semoga mendapat syafaat jauh di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sekolah kita akan mengadakan in-house training tentang peningkatan kompetensi guru terkait literasi dan numerasi. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi motivasi untuk kita membangun karakter pendidikan di SDN 2 Sukamulya. Oleh karena itu, marilah kita simak paparan-paparan yang akan disampaikan oleh pemateri atau Bapak Hengki Hermawan, Anggra Hermawan MPD, dengan seksama. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita pahami, dan yang lebih penting lagi bisa kita aktualisasikan dalam kegiatan kita sebagai pendidik di SDN 2 Sukamulya. Untuk sambutan tidak akan panjang lebar, tujuannya satu, yaitu apa yang kita lakukan hari ini semoga penuh kebermanfaatan, terutama untuk anak didik kita ke depan yang ada di SDN 2 Sukamulya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Dilanjut kepada acara inti kita tentang peningkatan kompetensi guru terkait literasi dan numerasi dalam implementasi pembelajaran mendalam di sekolah dasar, yang akan disampaikan oleh Bapak Hengki Angga Hermawan MPD. Waktu seluas-luasnya dipersilakan kepada Bapak narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Sukamulya, yang dihormat Bapak Ketua Komite Sinar anggota dari SD 2 Sukamulya, oke, Bapak Ibu Guru, rencana lagi ya, disamping rencana terus terang terus ya, anu kusin kulit dihormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur umang ayu orang sangatkan kawa Allah Subhanahu wa Ta'ala wirena ku ridho ku syafaatna urang tiasa ampel nimba ilmu sasarengan diajar deui kanggo ningkatkeun kompetensi urang masing-masingnya, kanggo ningkatkeun kompetensi urang tujuanna Allah kanggo
peningkatan mutu pendidikan khususnya di SDN 2 Sukamulya. Salerusna abdi ketika dihubungi ke Bapak Kepala gedenya Paiki menawi kersa isi kanggo IHT cenah kitu. Abdi rada izin gitu ya menawi abdi ngerumaos abdi masih diajar gitu kan. Tapi nya panginten hayu urang sama-sama diajar. Sarang tema anu ku abdi diangkat ayeuna nyaeta terkait literasi dan numerasi dalam era pembelajaran mendalam. Menawi urang kayaknya terus mulai iya kan tentang pembelajaran mendalam. Satu acan lebet karena materi Bapak Ibu serta Kepala abdi sejarah panggen diri gitu ya. Pas abdi namanya abdi Hengki adalah Hengawan. Kalpesan Yuswa mah tersepuh terus 25 tahun tapi tidak acan sesepuh payet. Kamu sesepuh abdi di seorang ya. Kalpesan abdi ayeuna statusna guru bahasa Inggris di SMPN segitu. Terus panginten pengalaman abdi kapungkur sami Bapak Ibu saya sampel Bapak Ibu guru SD nya janten serta can ngali ka Pangandaran mah abdi teh salami 10 tahun ngajarna di SD janten teranglah kumaha perasaan Bapak Ibu ngajar di SD kumaha repotna ningali ngajarkeun kurang kali gitu nya SD anu istilahna begitu aktifna begitu dengan segala tantangannya ya. Alhamdulillah ku abdi kealaman dikawin janten guru olahraga awit-awitan ngajar abdi teh janten guru olahraga janten guru bahasa Inggris anu akhirnya janten guru kelas bahkan pernah jadi guru kelas hiji oke pernah abdi sok masa namanya kagum gitu kan guru-guru kelas bawah kedah guru wae gitu kami ngajar teh kan kedah wae guru gitu eta kaalasan ka abdi ge Bapak Ibu janten nyampikeun basa kapungkur abdi kantos janten guru SD terang kumaha perasaan Bapak Ibu kumaha kinerja Bapak Ibu cukup berat ya. Terus di tahun 2019 alhamdulillah rezeki abdi pengen daerah Pangandaran janten guru bahasa Inggris di SMP Fatwata perangkap lancar bahasa kapungkur mah abdi tos bade nyerah payet ningali sata pelangkap jauh tapi pas ningali payet tenang payet ngolah kesanji maju ya jadi guru di Satapta alhamdulillah di Kayena masih janten guru di SMP Sata perangkap lancar. Terus pendidikan abdi bahasa kapungkur kantos ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Majalengka Bapak Ibu. Terus tahun 2019 abdi kantos karena merasa putus asa bahasa Inggris daya lowongan abdi kuliah di UT ngambil jurusan PGSD lulus tapi teu kaanggo. Terus kamari alhamdulillah anu ngerengse ngarejekeun S2 abdi kembali ke pendidikan bahasa Inggris di UPI tahun 2025 ya. Terus pengalaman penginten ya disebut lah pengalaman lima penginten salah satu alasan Pak Menteri ngundang abdi penginten karena kami sama-sama di grup penggerak angkatan 9. Alhamdulillah ada beberapa yang bisa kita bagikan ya Pak. Terus saya juga sebagai awardee atau penerima beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2023 sehingga saya bisa kuliah lagi S2 di bahasa Inggris di UPI. Alhamdulillah semuanya di koper belum perintah Bapak Ibu Bapak Ibu ini banyak yang hoyong kuliah dari maka sudah beasiswanya. Terus itu proyek-proyek abdi yang perkantos pengisi di Seminar Internasional Teplin di Bandung diikuti oleh 10 negara. Saya pada waktu itu mengangkat tema PMM, bagaimana PMM di Pangandaran, efeknya dan dampaknya. Terus seminar internasional di Bangkok, Thailand diikuti oleh 22 negara. Pada saat itu saya mengambil tema pembelajaran berdiferensiasi dan yang ketiga tesis saya yang kemarin saya membahas tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi pengen rada rileks mana Pak Menteri ayeuna ngundang abdi sebagai pengajar teh sabab abdi ngulik-ngulik tesis abdina dina tugas akhirnya dina pembelajaran mendalam. Pengen seperti itu Ibu Guru. Eta pengen kanggo perkenalan di abdi. Teras wae urang pengen kana materi Bapak Ibu. Satu acan urang kana materi, ayo kita refleksikan terlebih dahulu. Kita sebagai guru itu sudah apa itu mengajar ya, apa itu yang diajarkan, apa yang sudah kita ajarkan ke anak didik
dan mengapa anak harus belajar. Terus belajar itu yang bagaimana? Apa yang kita harapkan? Pentingkah anak itu untuk sekolah? Dan apakah masih ada mindset bahwa ya udah yang penting lulus, ya udah yang penting nilainya bagus? Apakah kita belajar mengajarnya seperti itu? Sekarang saya akan bertanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kalau mengajar ke anak apa sih tantangan yang paling besar? Apa kira-kira yang menjadi hambatan paling besar dalam mengajar ke anak itu? Manawi, Bapak? Ketika si anak itu tidak bisa membaca dengan belum bisa. Tantangan terbesar menurut Pak Yaya adalah ketika anak tidak bisa membaca dan menulis atau belum bisa, ya. Itu emang sangat berat sekali Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita mau menyampaikan materi, bagaimana kita mau mendeliver ilmu ketika anaknya saja tidak paham apa yang kita sampaikan. Betul Bapak Ibu? Nah, itu dia pentingnya tentang literasi dan numerasi. Ya, saya ada sedikit video Bapak Ibu sebelum ke ini Bapak Ibu biasa sok kayak teknis.
Kenapa ya Bapak Ibu punten? Biasa. Kalau kayak teknis mah. Oke, Bapak Ibu, dari video yang sudah saya sampaikan, kira-kira penting nggak untuk menanamkan literasi dan numerasi bagi anak kita? Tadi disampaikan bahwa kalau numerasi dan literasi itu menjadi fondasi dasar, bekal mereka untuk menyongsong masa depan, betul? Bekal mereka untuk bisa berpikir kritis, menyimpulkan sesuatu, bukan hanya membaca sesuatu, memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta, tidak hanya berdasarkan asumsi, betul Bapak Ibu? Namun kenyataannya kondisi saat ini di Indonesia, hasil asesmen internasional dan nasional Indonesia menunjukkan tantangan besar, di mana hasil PISA itu sebuah alat untuk mengukur kemampuan berpikir rata-rata siswa di dunia, gitu ya Bapak Ibu. Nah, skor rata-rata di Indonesia itu sangat rendah, yaitu di peringkat ke-69 Bapak Ibu. Jadi berada di zona merah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya, seperti Singapura, China, Jepang, Korea, dan lain-lain, itu kita tertinggal jauh. Kita berada di posisi ke-69. Makanya sangat diperlukan langkah konkret, harus bagaimana mengatasi atau menumbuhkan kecintaan terhadap literasi dan numerasi. Yang kedua yaitu peralihan fokus asesmen kompetensi minimum. Laras Bapak Ibu, orang tiap tahun pasti ada namanya ANBK. Laras. Nah, itu adalah nilai sekolah kita yang dilihat dari kompetensi murid. Kalau muridnya nilainya jelek, berarti otomatis sekolahnya juga dinilai jelek, Bapak Ibu. Makanya penting sekali kita menerapkan literasi dan numerasi kepada siswa. Yang ketiga, inisiatif pembelajaran mendalam. Nah, sekarang ada kebijakan baru namanya kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum merdeka itu tidak hanya memahami, tapi harus mampu mengaplikasikan dan merefleksi. Anak tidak akan bisa yang namanya mengaplikasikan dan merefleksi jika tidak mempunyai kemampuan literasi dan numerasi yang baik, Bapak Ibu. Ya, nah ini urgensi mengapa penguatan literasi dan numerasi di SD sekarang itu harus menjadi prioritas. Yang pertama, fondasi. Tadi leres kata si Bapak, kumaha pami murang kali terbiasa maca, terbiasa nulis. Apakah dia bisa mengikuti pelajaran yang lainnya? Tentu tidak, Bapak Ibu, karena fondasinya itu dari literasi dan numerasi, ya. Yang kedua, krisis pembelajaran pasca pandemi. Kemarin kita sudah menghadapi yang namanya COVID. Dari COVID itu anak menjadi di rumah, kita nggak tahu bagaimana mereka belajar, sehingga terjadi yang namanya learning loss atau kemampuan yang tidak menurun dari anak siswa. Nah, sehingga harus digenjot lagi untuk meningkatkan tersebut. Nah, selain itu ada juga kebutuhan kompetensi abad 21, diantaranya berpikir kritis tadi, kreatif. Nah, itu dia jadi urgensinya, dan kita juga dihadapkan dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada sekarang berubah lagi menjadi 8 kompetensi profil lulusan. Itu juga sangat mendesak, ya Bapak Ibu. Tidak akan tercapai semuanya kalau tidak bisa yang tidak dasari dengan fondasi yang kuat, yaitu tadi literasi dan numerasi tadi. Nah, kita ke konsep dasarnya dulu Bapak Ibu. Apa sih itu literasi? Apakah hanya kemampuan membaca dan menulis saja Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi literasi itu tidak hanya didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis saja Bapak Ibu, tetapi dia juga harus bisa mengakses, memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif dalam berbagai situasi kehidupan. Jadi tidak hanya apa yang dia lihat dibaca di buku saja, tapi harus dapat menghubungkannya ke dalam kehidupan sehari-harinya dia, sehingga hal tersebut akan membekas, akan
dipakai oleh siswa. Jadi itu bekal untuk mereka. Nah, literasi di sini termasuk kecakapan menginterpretasi teks, baik itu tulisan, gambar, dan simbol, berpikir kritis dan logis, mengkomunikasikan ide secara jelas, dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Nah, di dalam literasi itu ada komponen-komponennya banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama literasi dasar. Nah, ini biasanya ada di jenjang bawah ya, kelas 1, kelas 2, di mana literasi dasar ini siswa dikenalkan dengan huruf, angka, dan simbol. Dan yang kedua membaca kata, frasa, dan lain-lain sehingga sampai menulis huruf dan kalimat dasar. Yang kedua literasi membaca. Ya, literasi membaca di sini maksudnya siswa supaya dapat menemukan gagasan pokok. Jadi tidak hanya bisa membacanya saja. Kalau anak cuma bisa membaca in-house training, peningkatan kompetensi guru, nah itu cuma membaca. Tetapi ketika si siswa sudah bisa menemukan gagasan pokok, mengidentifikasi informasi, itu sudah masuknya ke literasi, Bapak Ibu. Yang ketiga, literasi menulis. Literasi menulis yaitu menyusun kalimat efektif, menulis teks deskripsi, teks instruksi atau narasi yang sederhana, dan menyampaikan pendapat secara runtut. Nah, ketika kita dikte, so barangkali serat ya. Nah, itu kan cuma menulisnya saja. Tetapi ketika anak sudah bisa, oh, setelah kalimat ini adalah kalimat ini, itu adalah sebuah literasi menulis. Jadi bukan hanya kemampuan dasarnya saja, tetapi menggabungkan beberapa kemampuan yang di atas memahami, kita seperti itu. Nanti kita akan bahas ada di pembelajaran berikutnya. Selain itu ada literasi visual dan multimodal. Nah, sekarang sudah beranjak ke namanya yang teknologi. Jadi yang namanya literasi itu tidak hanya kita membaca buku atau membaca sesuatu yang ada di depan kelas yang berbentuk kertas, tapi juga ada yang namanya literasi visual dan multimodal. Artinya apa? Menggabungkan dimensi-dimensi yang melibatkan penglihatan mereka, baik dari internet maupun internet dan lain-lain ya. Untuk visual dan multimodal itu berbentuk gambar Bapak Ibu. Ketika kita melihat, dicoba anak-anak lihat peta di depan. Nah, itu dengan melihat tersebut anak berarti literasi. Ketika mereka sudah bisa menyimpulkan apa peta tersebut, informasi yang mereka dapat dari peta tersebut, itu berarti literasi visual dan multimodal. Oh, yang ketiga baru literasi digital Bapak Ibu. Literasi digital ini itu yang menyangkut dengan teknologi ya, karena anak-anak tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya teknologi. Walaupun anak-anak di SD, tetapi saya yakin anak-anak sudah tidak asing dengan yang namanya HP ya. Makanya untuk konteks di SD, anak SD sekarang itu perlu mencari informasi sederhana di media digital, mungkin dari sosial media mereka, menggunakan aplikasi pembelajaran, memahami etika penggunaan teknologi, dan membedakan informasi dasar di mana yang fakta, yang mana yang hoax, seperti itu ya. Lanjut Bapak. Nah, sekarang kita beralih ke numerasi Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung bahwa numerasi bukan hanya soal angka Bapak Ibu ya. Tidak hanya mengenai 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, itu tidak, istilahnya itu adalah numerasi dasarnya ya. Melebihi daripada kemampuan tersebut, numerasi adalah kemampuan menggunakan matematika untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah Bapak Ibu ya, dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Nah, seperti itu. Jadi si siswa itu bukan hanya diharapkan mampu untuk 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 1 kali 1 1, bukan hanya seperti itu, tetapi harus dapat menggunakan konsep bilangan tersebut dalam memecahkan kehidupan sehari-hari mereka. Bapak saya ayeuna petani, bade nanam jahe misalkan, gaduh sawah, gaduh kebun 200 meter. Nah, kira-kira jahenya kudu pelaksa berapa hijinya. Nah, itu adalah numerasi yang berdasarkan kehidupan nyata mereka, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bapak saya bengkel, muka bengkel, ayeuna sapoena sok aya motor, beneran motor 2 urang, berarti sabulan
menang sabarahnya pendapatan. Nah itu adalah numerasi, melibatkan angka-angka dalam kehidupannya nyata Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya menggunakan operasi hitung saja, tetapi menginterpretasikan data-data tersebut ke dalam konsep kehidupan sehari-hari. Nah, banyak juga komponen numerasinya Bapak Ibu. Ada referensi sebelumnya Bapak, betul. Nah, ada pemahaman bilangan, ada operasi hitung, ada pengukuran, dan ada lain-lain ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak lah, karena kalau misalkan nanti kita langsung saja ke konsepnya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan pasti udah tahu lah kita ya. Nah, selain itu ada representasi data atau data literasi, geometri dasar atau spatial awareness, dan pemecahan masalah atau problem solving. Itu komponen numerasi. Nah, sekarang kita lanjut kepada topik yang ketiga. Tadi ada literasi, ada numerasi. Yang ketiga adalah pembelajaran mendalam. Bapak Ibu sudah tahu, sudah diaplikasikan apa itu pembelajaran mendalam? Sudah mulai diaplikasikan Bapak Ibu? Di kelas masing-masing apakah sudah mulai diaplikasikan? Abdi dan acan Bapak Ibu. Dan masih acan kenging pelatihan terus Bapak Ibu. Jadi terang naon sih pembelajaran mendalam teh? Naon kumaha pembelajaran mendalam teh? Naon bedana jeung kurikulum nu kamari? Ya, semuanya pasti seperti itu karena semuanya kita masih dalam masa transisi ya. Jadi sebenarnya pembelajaran mendalam itu kurikulum naon Bapak? Ya, jadi setelah diketahui, setelah dicari tahu bahwa pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum Bapak Ibu, tapi itu adalah pendekatan. Kurikulum namun tetap kurikulum merdeka, cuma istilah di learning ini adalah menjadi sebuah pendekatan. Apa pendekatan yang bagaimana Bapak Ibu? Pendekatan yang mengajarkan kepada siswa bahwa pembelajaran itu harus kontekstual. Kontekstual seperti apa? Kontekstual itu yang berdasarkan kehidupan nyata sehari-hari. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ayah ngajarkan dongeng masih tentang Cinderella, itu salah. Menikene ngajarkan tentang dongeng si emang cimol. Misalkan seperti itu, karena mereka tahu ceritanya, orangnya itu relate dengan kehidupannya. Itu disebut dengan pembelajaran mendalam. Selain itu, pembelajaran mendalam di sini menuntut yang namanya berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Jadi si anak tidak hanya memahami suatu informasi, tetapi mereka bisa mengolahnya bagaimana informasi itu berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak Ibu. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata, serta pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini anu paling kakak apal mahnya. Ayeuna apal cenah pembelajaran mendalam teh naon? Pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Tapi naon eta teh? Nah, kayak orang bahas ya. Enggak. Nah, sinyalnya daya. Pelajaran mendalam itu terdiri dari lingkaran-lingkaran Bapak Ibu. Di sini adalah intinya pembelajaran mendalam ya.
di mana inti yang kedua, inti dari proses pembelajaran mendalam itu untuk membentuk 8 dimensi profil lulusan. Yang pertamanya aya naon wae cenah. Yang pertama takwa, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua kewargaan, pengenalan kritis dan lain-lain. Itunya. Jadi seluruh pembelajaran yang kita kerjakan, seluruh proses pembelajaran yang kita kerjakan, intinya adalah membentuk siswa yang seperti ini. Ya, 8 dimensi profil lulusan tadi. Melalui pembelajaran yang seperti apa? Yaitu pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengirakan. Ini ada di lingkaran kedua. Nah, harus seperti apa sih pengalaman belajar yang dimiliki siswa itu yang berkesadaran tadi? Siswa itu harus mengalami 3 proses pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ya. Nah, ketiga proses pembelajaran ini akan didukung oleh yang pertama, praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu apa? Kemampuan guru untuk menyampaikan pembelajaran, kemampuan guru untuk mengajar, seperti itu ya. Lingkungan pembelajaran seperti apa? Nah, ini adalah lingkungan pembelajaran. Tempat ini adalah lingkungan pembelajaran. Bagaimana siswa nyaman, siswa mau sekolah ya. Nah, dan yang kedua, pemanfaatan digital. Karena sekarang saya tadi sudah singgung, kita memasuki era digital di mana kita tidak bisa menghindari yang namanya penggunaan teknologi. Jadi Bapak Kepala PR-na penginten aktifkan deui supaya pembelajaran mendalam biasa dilakukan karena tidak akan lepas yang namanya teknologi. Nah, yang ketiga, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran teh itu hubungan baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan, termasuk panitia Bapak komite, sekolah dengan lingkungan. Nah, ini harus mendukung pembelajaran tersebut ya. Itulah tadi 4 dimensi untuk mendukung pembelajaran mendalam tadi yang akan saya sampaikan lebih detail nanti dulu. Ya, sekarang kita ke standar kompetensi lulusan ya. Oke, bukan ini. Bapak Ibu gaduh jalan AKP. Api gaduh bisnis ya. Nanti ada Bapak Ibu diharapkan join. Saya ingin ngecek tentang 8 standar kompetensi lulusan tadi. Kira-kira Bapak Ibu guru paham tidak dengan apa yang dimaksud dengan 8 standar kompetensi lulusan tadi, yang dimana ada keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan kritis dan lain-lainnya Bapak Ibu ya. Hotspot